Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, semoga kita semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu sehat sehingga kita dapat melanjutkan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya kita belajar untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi atau biasa kita sebut dengan teks LHO, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi lebih dalam lagi. Kita akan mencoba untuk menginterpretasikan teks laporan hasil observasi. Siapkan catatannya dan semoga kita dapat belajar dengan baik. Menginterpretasi teks LHO. Mungkin asing bagi kalian apa itu kata interpretasi, ya. Di sini Ustazah akan mencoba menjelaskan apa makna dari interpretasi. Kita ketahui bahwa interpretasi berasal dari kata interprestasi. Bisa dicek di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna dari interpretasi adalah memberi kesan atau pendapat terhadap sesuatu. Memberi kesan atau pendapat terhadap sesuatu. Ini adalah makna dari interpretasi. Nah, interpretasi ini pada teks LHO, maka kita akan memberi kesan atau pendapat terhadap teks LHO. Itulah makna dari interpretasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagaimana cara kita untuk bisa menginterpretasi sebuah teks. Apakah kalian pernah melakukan sebelumnya? Sebenarnya secara sadar atau tidak kalian pernah melakukan ini, nak. Hanya mungkin kalian belum sadar bahwa itu adalah cara untuk menginterpretasikan sebuah teks. Ya, kita masuk pada Cara menginterpretasikan sebuah teks ada dua. Yang pertama yaitu dengan cara meringkas. Yang pertama yaitu dengan cara meringkas. Yang kedua yaitu dengan cara menafsirkan, ya. Cara menginterpretasikan sebuah teks ada dua, yaitu dengan meringkas dan menafsirkan. Untuk meringkas akan kita bahas di pertemuan hari ini, namun untuk menafsirkan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sebenarnya apa itu ringkasan atau apa itu meringkas? Bisa Ustazah sampaikan di sini bahwa meringkas adalah merangkai pokok-pokok pikiran menjadi satu
dengan mempertahankan urutan penjelasan. Ini adalah makna dari meringkas. Meringkas adalah kegiatan merangkai pokok-pokok pikiran di dalam teks atau di dalam paragraf menjadi satu dengan mempertahankan urutan. Jadi meringkas itu masih dalam tahapan urut seperti teks yang sebelumnya. Bisa dibayangkan ketika ada 5 teks, maka kita bisa meringkas menjadi beberapa kalimat saja, tetapi tentu dengan memperhatikan urutannya tetap sama seperti yang di dalam teks. Ya, ini adalah penjelasan dari meringkas. Untuk lebih detailnya lagi, silakan simak baik-baik tayangan berikut ini. Setelah kalian melihat video tersebut, sudah paham apa itu pengertian atau definisi dari meringkas? Anak-anak tahu enggak apa fungsi atau manfaat ketika kita meringkas sebuah teks? Nah, agar kita memahami manfaat dari meringkas sebuah teks, perhatikan tayangan berikut ini. Dan ternyata di video tersebut menjelaskan tentang tahapan atau cara kita meringkas sebuah teks. Dari video tadi ada berapa caranya? Ya, benar sekali. Kita akan ulas sekali lagi cara meringkas. Ustadzah hapus untuk menafsirkan karena cara menginterpretasi teks dengan cara menafsirkan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini Ustadzah hapus ya. Video tadi sudah disampaikan cara meringkas sebuah teks. Ustadzah akan ulangi sekali lagi bagaimana cara kita atau tahapan kita dalam meringkas sebuah teks. Perhatikan baik-baik. Meringkas bisa melalui cara yang pertama, mau tidak mau kita harus membaca teksnya terlebih dahulu, ya. Membaca teks. Karena tanpa membaca tentu kita tidak akan mengetahui apa yang sedang ditulis atau apa yang tertulis dalam teks tersebut. Jadi cara dalam meringkas yang pertama yaitu kita harus membaca teks tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan menemukan kalimat utama. Kita sebut KU atau kalimat utama ya nak ya. Jadi dalam meringkas kita harus menemukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Nanti kita akan bahas selanjutnya.
Yang ketiga, setelah kalimat utama sudah kita dapatkan, kita harus menemukan GU. Apa itu GU? Gagasan utama, ya. Kalau KU adalah kalimat utama, maka GU adalah gagasan utama. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu, ya ini sudah merangkai menjadi satu kalimat, satu paragraf, ya. Setelah kita baca, maka kita harus menemukan kalimat utama pada masing-masing paragraf. Setelah itu kita menemukan gagasan utama dari masing-masing paragraf tersebut. Lalu gagasan utama itu kita rangkai menjadi satu paragraf. Kita rangkai menjadi satu paragraf, menjadi paragraf ringkasan dari sebuah teks yang tadi sudah kita baca. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku? Ya, ada KU yaitu kalimat utama dan GU yaitu gagasan utama. Nah, setelah kita mencoba membaca, maka kita akan menemukan KU, ya, menemukan KU. Apa itu KU dan apa itu GU? Maka perhatikan tayangan atau video berikut ini. Kalimat utama jika diibaratkan seperti ular, maka kalimat utama itu adalah kepala ular, di mana dia berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Bisa dibayangkan jika seekor ular itu bergerak ke arah kanan, maka ekornya pun juga akan bergerak ke kanan. Begitu juga dengan sebuah paragraf. Jika dalam paragraf itu membahas tentang manfaat dari pohon kelapa, maka sampai kalimat akhirnya pun harus membahas tentang manfaat dari pohon kelapa. Nah, ekor dari ular ini disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama. Ternyata kalimat utama ini memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri kalimat utama. Perhatikan baik-baik. Kalimat utama atau KU memiliki ciri yang pertama, yaitu ciri yang pertama, KU adalah dia bersifat umum. Ciri KU yang pertama yaitu dia bersifat umum. Karena dia bersifat umum, dia itu luas pembahasannya. Selain luas, karena dia bersifat umum, sesuatu yang bersifat umum itu biasanya tidak rinci. Ya, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Contoh, Fulana sangatlah cantik. Itu adalah kalimat yang masih sangat umum. Mengapa? Karena masih sangat luas. Cantiknya seperti apa, atau dia tidak rinci apanya yang cantik, begitu ya. Sehingga karena dia luas dan tidak rinci, maka sering menimbulkan pertanyaan, cantiknya seperti apa. Nah, itu adalah ciri dari kalimat utama yang pertama. Ciri kalimat utama yang kedua yaitu mencakup seluruh paragraf. Ketiga, ciri kalimat utama yang ketiga yaitu dia penting. Dia tidak boleh hilang dalam paragraf tersebut. Yang ketiga yaitu penting atau
tidak boleh hilang. Karena memang kalimat utama itu adalah pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf, sehingga kalimat utama ini tidak boleh hilang. Karena dia sangat penting bagi paragraf tersebut. Nah, ciri kalimat utama yang keempat yaitu kalimat ini menjadi rujukan bagi kalimat-kalimat yang lain. Menjadi rujukan kalimat lain. Menjadi rujukan kalimat lain nanti ada tanda-tandanya. Nah, Ustazah Nova akan mengupas sebuah paragraf dan nantinya kita akan buktikan bersama ciri-ciri dari kalimat utama ini benar atau tidak. Perhatikan baik-baik tayangan berikut ini. Untuk memahami lebih lanjut ciri-ciri kalimat utama, maka Ustazah Nova akan menuliskan sebuah paragraf, di mana paragraf ini intinya kita akan sama-sama menemukan ciri dari kalimat utama. Ya, perhatikan baik-baik. Di sebelah kanan Ustazah Nova sudah ada sebuah paragraf, mari kita baca bersama-sama. Pohon kelapa merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Daging buahnya kaya nutrisi dan serat. Air kelapa bisa menyembuhkan diabetes. Minyaknya bisa menyehatkan rambut. Kulitnya bisa dipakai sebagai wadah makanan. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk atap rumah. Nah, dari paragraf ini kita akan bersama-sama menemukan kalimat utamanya dengan ciri-ciri dari kalimat utama. Ada 4 ciri-cirinya, sehingga perhatikan baik-baik caranya. Yang pertama, ciri-ciri kalimat utama yaitu bersifat umum atau luas. Kita cari dalam kalimat ini manakah kalimat yang bersifat umum atau tidak luas. Mencakup keseluruhan paragraf, penting tidak boleh hilang, lalu menjadi rujukan bagi kalimat-kalimat lain. Perhatikan baik-baik. Pohon kelapa merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Daging buahnya di sini ada katanya. Di sini ada katanya. Ini merupakan salah satu ciri kalimat rujukan. Nya yang dimaksud adalah pohon kelapa. Nah, kaya nutrisi ini masuk pada banyak manfaat. Nah, ini kan salah satu manfaat. Ini masuk pada banyak manfaat. Ya, kita gali lagi untuk kalimat selanjutnya. Air kelapa ini merupakan rujukan kepada pohon kelapa. Nah, ya, bisa menyembuhkan diabetes masuk kategori memiliki banyak manfaat. Ini. Jadi untuk memudahkan kita mencari kalimat utama, maka dicoret-coret saja. Bagaimana pola pikir kita akan nampak dalam coretan-coretan kita. Minyaknya, nah katanya lagi merupakan ciri yang keempat, menjadi rujukan bagi kalimat lain. Katanya di sini
Katanya ini merujuk pada mana, Nak? Ya, benar sekali, pada pohon kelapa. Karena minyak pohon kelapa, kan begitu. Bisa menyehatkan rambut. Menyehatkan rambut ini berarti bermanfaat. Berarti merujuk kemana? Ke sini. Nah, merujuk ke banyak manfaat. Sekali lagi, kulitnya ada nya lagi. Nya yang dimaksud apa? Apa, Nak? Ya benar. Kulitnya ini merujuk pada pohon kelapa lagi. Bisa dipahami? Dapat dipakai sebagai wadah makanan. Nah, kata wadah makanan ini merujuk pada manfaat. Merujuk pada manfaat. Yang terakhir, daunnya bisa dimanfaatkan untuk atap rumah. Daunnya bisa dimanfaatkan. Berarti ini daunnya siapa? Daunnya pohon kelapa. Nah, begini. Untuk atap rumah merupakan salah satu manfaat dari pohon kelapa. Nah, begini anak-anakku, dalam mencari kalimat utama kita harus mempelajari dengan detail. Kita coret-coret, bukan coret-coret yang untuk main-main, tetapi coret-coretnya mengarahkan kita, mengarahkan pola pikir kita untuk mencari atau menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga dari sini nampak sekali bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, karena dia selalu menjadi rujukan bagi kalimat-kalimat yang lain. Benar? Ini kalimat kedua merujuk pada kalimat ke-1, sampai kalimat selanjutnya, sampai kalimat terakhir pun merujuk pada kalimat yang pertama. Nah, berarti kalimat yang pertama inilah, pohon kelapa merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Inilah yang merupakan kalimat utama. Atau bisa juga kita buktikan dengan dia penting, tidak boleh hilang. Coba, andai kata pohon kelapa ini kita hapus, maka pasti tidak nyambung. Tiba-tiba kalimat pertamanya adalah daging buahnya kaya nutrisi. Nah, nyanya mana? Sehingga kalimat ini adalah kalimat utama. Ini adalah kalimat utama dari paragraf itu. Pohon kelapa merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Ini dia masih bersifat umum, banyak manfaatnya masih bersifat umum, masih belum rinci, belum detail, dia masih bisa bersifat luas. Ya, mencakup keseluruhan paragraf. Benar, dia mencakup keseluruhan paragraf. Kaya nutrisi, menyembuhkan diabetes, menyehatkan rambut, wadah makanan, untuk atap rumah, ini banyak manfaat. Penting, tidak boleh hilang. Ya, sekali lagi, kalau kalimat pertama itu kita hapus, tentu paragraf ini menjadi aneh, ya, tidak utuh begitu. Dan ciri yang keempat yaitu menjadi rujukan bagi kalimat yang lain. Menjadi rujukan bagi kalimat yang lain. Ini nampak dari arah panahnya saja sudah nampak, ya, sudah nampak mengarah pada kalimat yang pertama. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku untuk mencari kalimat utama. Nah, jika pohon kelapa merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, jika kalimat kalimat pertama ini disebut dengan KU, ya, kita sebut kalimat ini dengan KU atau kalimat utama, maka ini kalimat apa, Ustazah? Ini kalimat apa, Ustazah? Ini kalimat apa, Ustazah? Ini kalimat apa, Nak? Ini masuk kalimat apa, Nak?
Nah, ini adalah KP. Apa itu KP? Kalimat penjelas. Ini pun juga KP. KP, dan KP. KP ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Bisa dipahami anak-anakku? Nah, kalimat penjelas ini juga cukup penting perannya untuk menjelaskan lebih rinci, lebih detail apa itu kalimat utama. Ya, bisa dipahami? Nah, setelah kita mengetahui kalimat utamanya, ya, kalimat utamanya adalah pohon kelapa merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Ini adalah KU atau kalimat utama. Nah, agar lebih detail karena meringkas itu pokok pikiran. Pokok pikiran itu nama lain dari gagasan utama. Lalu apa sebenarnya hubungan antara kalimat utama dan gagasan utama? Perhatikan baik-baik. Gagasan utama ini adalah inti dari kalimat utama. Kalau bisa Ustazah Nova jelaskan bahwa kalimat utama itu adalah lingkaran yang besar. Lingkaran yang besar ini disebut dengan kalimat utama. Disebut dengan kalimat utama, maka gagasan utama itu bisa Ustazah gambarkan lingkaran kecil. Lingkaran kecil yang ada di dalam kalimat utama. Ini adalah gagasan utama. Gagasan utama ini memiliki nama lain. Apa saja nama lainnya gagasan utama? Bisa inti paragraf atau pokok paragraf atau ide pokok. Ini nama lainnya saja, ya, atau pokok pikiran. Nah, inti paragraf, pokok paragraf, ide pokok, dan pokok pikiran ini adalah nama lain dari gagasan utama. Jadi nanti kalau ada soal ide pokok dari paragraf tersebut, jangan bingung ya, itu sama dengan gagasan pokok atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Nah, dari gambar ini kita bisa mengambil simpulan bahwa gagasan utama ini apa sebenarnya? Gagasan utama itu adalah inti dari kalimat utama. Inti dari kalimat utama itu adalah gagasan utama. Sampai di sini bisa dipahami, nah? Tadi kita sudah menemukan bahwa kalimat pertama ini adalah kalimat utama dari paragraf tersebut. Kita akan mencoba mencari inti dari kalimat utama ini, ya. Perhatikan baik-baik. Pohon kelapa merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Mudah saja kita untuk mencari inti dari KU. Tulis saja yang pasti objek atau objek yang sedang kita amati itu adalah pohon kelapa. Ya, kita tulis pohon kelapa. Langsung memiliki banyak manfaat. Kata ini dihilangkan saja karena kurang penting atau bukan inti dari kalimat utama. Tanaman pun juga kita hilangkan saja. Kenapa? Ya karena kita sudah tahu bahwa pohon kelapa itu juga pasti sudah merupakan tanaman, ya, bukan hewan atau yang lain, dia pasti tanaman. Sehingga yang paling penting dari kalimat utama ini adalah pohon kelapa memiliki banyak manfaat. Nah, memiliki banyak manfaat.
ini adalah kalimat gagasan utama dari kalimat utama. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita menemukan gagasan utama, inilah yang nantinya kita rangkai menjadi sebuah paragraf ringkasan dari sebuah teks, ya. Nah, setelah kita menemukan gagasan utama, kita tentu akan mencari poin-poin penting dalam paragraf ini atau kata kunci, poin-poin penting dari paragraf ini dengan cara ini. Ustadz hapus ya, nama lain dari gagasan utama, sudah hapus. Oke, ini masih disebut dengan gagasan utama. Nah, ini bisa kita tulis poin-poin penting dari manfaat pohon kelapa. Yang pertama, apa itu? Dari paragraf ini, kaya nutrisi. Tulis saja, kaya nutrisi dan serat, ya. Poin penting. 2, menyembuhkan diabetes. Menyembuhkan diabetes. 3, menyehatkan rambut, ya kan? Dari minyaknya ternyata manfaat pohon kelapa menyehatkan rambut. Selanjutnya, ternyata kulitnya atau biasa kita sebut dengan batok kelapa bisa digunakan untuk wadah makanan, ya, wadah makanan. Yang terakhir, daun pohon kelapa dapat digunakan atau dimanfaatkan menjadi atap rumah. Nah, ini kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Bisa dibuat atap rumah. Ya, ini adalah ringkasan dari paragraf yang sudah kita tulis tadi. Cukup banyak, tetapi apabila kita ringkas itu menjadi sangat sederhana dan memudahkan kita untuk memahami sebuah teks. Itulah mengapa meringkas merupakan salah satu cara untuk kita dapat menginterpretasikan teks laporan hasil percobaan atau memberikan kesan atau pendapat terhadap teks laporan hasil observasi. Nah, ini sangat mudah sekali tahapannya. Tahapannya sekali lagi Ustazah harus menjelaskan bahwa dalam kita meringkas sebuah paragraf atau sebuah teks, temukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Setelah kalimat utama ketemu dengan 4 ciri tadi, maka kalian menemukan gagasan utamanya. Setelah menemukan gagasan utama, kita ambil poin-poin penting atau kata kunci dari paragraf tersebut. Mudah bukan? Baik anak-anakku, setelah kita ketahui bahwa polanya yaitu kalimat utama, kalimat penjelas sampai seterusnya, pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian, apakah kalimat utama itu selalu di awal paragraf atau di kalimat utamanya? Benarkah? Atau apakah kalimat utama itu selalu ada di awal paragraf? Nah, untuk menjawabnya silakan perhatikan tayangan berikut ini. Ustazah akan jelaskan lebih lanjut. Letak kalimat utama ada 4. Yang pertama yaitu kalimat utama di awal paragraf atau biasa disebut dengan deduktif. Jadi rangkaiannya yaitu KU di awal, KP, 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 dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu kalimat utama ada di akhir paragraf atau biasa disebut dengan induktif. Jadi yang di awal itu kalimat penjelas dulu, baru di akhir paragraf ada kalimat utama. Selanjutnya, kalimat utama di awal dan di akhir paragraf biasa disebut dengan paragraf campuran.
KU, KP, KP, dan KU. KU ada dua, tetapi inti dari kalimat utama ini tetap sama. Selanjutnya, KU yang tersirat, kalimat utama yang tersirat. Paragraf berisi kalimat penjelas semua. KU didapatkan dengan menarik simpulan paragraf. Nah, letak 4 kalimat utama ini akan kita bahas satu persatu. Paragraf deduktif, yaitu kalimat utama yang ada di awal paragraf. Berdasarkan sifat dan bentuk, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diurai atau undegradable. Contohnya adalah plastik, kayu, kacang, dan kaleng. Di sini, sampah organik merujuk pada kalimat pertama. Kata ini, sampah ini merujuk pada organik, nya pun juga merujuk pada anorganik. Sehingga gagasan utamanya adalah berdasarkan sifat dan bentuk, sampah dibagi menjadi gagasan utama berdasarkan sifat dan bentuk, sampah dibagi menjadi dua, organik dan anorganik. Selanjutnya paragraf induktif, di mana kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik sisa makanan. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Nah, di bawah contohnya adalah berdasarkan sifat dan bentuk, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Ini merujuk pada anorganik, nya merujuk pada anorganik, sehingga ini merujuk pada yang bawah. Kata ini pun merujuk pada organik, katanya pun juga merujuk pada anorganik, sehingga kalimat akhirlah atau kalimat yang terakhir adalah kalimat utama. Nah, karena kalimat yang akhir ini menjadi kalimat utama, maka disebut dengan paragraf induktif. Gagasan utamanya tetap sama. Selanjutnya paragraf campuran. Nah, bagaimana kalau paragraf campuran ini? Ini adalah salah satu contoh. Berdasarkan sifat dan bentuk, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di akhir paragraf ada lagi kata-kata sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sehingga kalimat pertama dan kalimat akhir itu menjadi kalimat utama. Maka dari itu disebut dengan paragraf campuran. Kurang lebih sama intinya, yaitu gagasan utamanya adalah sama, sampah dibagi menjadi dua. Bagaimana jika paragraf itu paragraf tersirat? Nah, di sini hanya dijelaskan pengertian dari sampah organik, lalu dan sampah anorganik. Lalu dari kata kunci yang kita temukan, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang dibahas di dalam teks ini ada dua hal, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sehingga gagasan utamanya bisa kita tarik kesimpulan bahwa sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Mudah bukan? Untuk menentukan letak kalimat utama ada 4, yaitu di awal paragraf disebut dengan deduktif, di akhir paragraf disebut dengan induktif, di awal dan di akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran, dan yang terakhir yaitu paragraf tersirat. Semoga bermanfaat anak-anakku, dan insya Allah kita akan berdiskusi melalui Google Classroom, dan jika ada kesulitan jangan enggan untuk bertanya kepada Ustazah Nova. Semoga Allah memberikan hidayah dan karunia-Nya untuk kita menimba ilmu, dan jaga kesehatan selalu. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita masih akan membahas tentang
teks laporan hasil observasi. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل